Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan analisis tajam, fakta akurat, dan pembahasan mendalam seputar isu-isu terkini di dunia olahraga, politik, sosial, hingga fenomena internasional. Di sini kita tidak hanya bicara permukaan, tapi kita kupas tuntas hingga ke akar-akarnya, supaya sobat semua tidak gampang terkecoh oleh opini yang menyesatkan. Nah, di video kali ini, kita akan membahas sebuah fenomena besar di dunia sepak bola Asia Tenggara, yaitu tentang wajah asli timnas Malaysia tanpa pemain naturalisasi. Topik ini menjadi sorotan setelah pertandingan FIFA Match di bulan September tahun 2025, di mana Malaysia berhasil menang tipis atas Singapura dengan skor 2-1. Sekilas terlihat sebagai kabar gembira bagi fans Harimau Malaya. Namun, jika kita bongkar lebih dalam, ada kenyataan pahit yang tidak bisa ditutupi. Performa pemain lokal Malaysia jauh dari kata meyakinkan. Bahkan pengamat sepak bola mereka sendiri menyebut permainan timnas tanpa pemain naturalisasi terlihat sporadis, tidak jelas, dan amburadul. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apa yang salah dengan sistem sepak bola Malaysia? Apakah mereka terlalu bergantung pada pemain naturalisasi? Dan bagaimana perbandingannya dengan Indonesia maupun Vietnam? Mari kita bahas tuntas dalam ulasan kali ini. Malaysia vs Singapura. Menang tipis, tapi tanggal 4 September tahun 2025, Malaysia melakoni laga uji coba internasional melawan Singapura di Stadion Nasional Bukit Jalil. Hasil akhirnya, Malaysia menang dengan skor 2-1. Dua gol Malaysia dicetak oleh pemain naturalisasi, Stuart Wilkin, gelandang asal Inggris yang sudah sah menjadi warga negara Malaysia. Zhou Figueiredo, penyerang asal Brasil yang baru beberapa bulan terakhir memperkuat skuad Harimau Malaya. Dari luar, kemenangan ini disambut gembira. Malaysia mendapatkan tambahan poin FIFA, bisa naik peringkat, dan fans mereka mulai berani bermimpi menyalip Indonesia. Namun, jika kita analisis permainan di lapangan, ada fakta yang cukup mengejutkan. Pemain lokal Malaysia hampir tidak memberi kontribusi signifikan. Justru para pemain naturalisasi yang menyelamatkan wajah tim. Kalau tanpa naturalisasi, mungkin Malaysia hanya bisa imbang atau bahkan kalah dari Singapura, tim yang ranking FIFA-nya lebih rendah dan belakangan sering jadi bulan-bulanan tim ASEAN lainnya. Kritik tajam dari pengamat lokal. Pengamat sepak bola Malaysia, Datuk Dr. Pekan Ramli, angkat bicara soal performa tim. Ia tidak segan-segan menyebut permainan Malaysia melawan Singapura sebagai gambaran asli kondisi sepak bola mereka. Komentar kerasnya antara lain, lini tengah rapuh. Pemain seperti Nazmi Faiz tidak mampu mendominasi. Umpan sering salah. Aliran bola tersendat. Tidak ada kreativitas. Pemain lokal gagal menciptakan peluang, sering bingung saat menyerang. Sporadis dan amburadul. Antar pemain tidak nyambung, koordinasi buruk, pola permainan tidak jelas. Menurut Pekan Ramli, kemenangan ini tidak layak dibanggakan. Justru harus jadi alarm bahwa kualitas pemain lokal Malaysia jauh dari standar. Naturalisasi, jalan pintas atau ketergantungan. Sekarang mari kita bahas fenomena paling penting, naturalisasi pemain asing di Malaysia. Naturalisasi memang bukan barang baru. Negara seperti Qatar sukses menggunakannya hingga bisa jadi juara Piala Asia. Indonesia juga melakukan hal serupa dengan mendatangkan pemain keturunan Eropa. Namun, di Malaysia, tren ini terasa berlebihan. Hampir semua posisi penting diisi oleh pemain naturalisasi. Dari striker, gelandang kreatif, hingga bek sayap. Nama-nama seperti Stuart Wilkin Inggris, Zhou Figueiredo Brasil, Paulo Josue Brasil, Corbin Ong Kanada Malaysia. Semua jadi tulang punggung tim. Tanpa mereka, Malaysia akan kesulitan bersaing, bahkan melawan tim Asia Tenggara lain. Hal ini membuat banyak pengamat menyebut Malaysia kecanduan naturalisasi. Dampak negatif jangka panjang. Mengandalkan naturalisasi bukan tanpa risiko. Ada beberapa dampak yang bisa menghambat perkembangan sepak bola lokal Malaysia. Pemain lokal kehilangan kesempatan. Posisi inti sering diisi naturalisasi, sehingga talenta muda Malaysia tidak punya banyak ruang untuk berkembang. Regenerasi mandek. Klub dan federasi malas membina pemain sejak kecil, karena lebih mudah ambil pemain asing lalu naturalisasi. Hanya solusi instan.
Naturalisasi bisa memberi hasil cepat, tapi tidak membangun fondasi jangka panjang. Begitu pemain naturalisasi pensiun, Malaysia kembali ke titik nol. Identitas sepak bola kabur. Fans mulai kehilangan rasa bangga karena yang membawa kemenangan justru bukan anak bangsa asli. Indonesia vs Malaysia, sama-sama naturalisasi, beda hasil sekilas. Indonesia dan Malaysia terlihat sama. Sama-sama melakukan naturalisasi, tapi ada perbedaan besar. Di Indonesia, pemain lokal justru tetap jadi tulang punggung. Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Pratama Arhan, Hernando Ari, semua sering jadi pembeda di pertandingan penting. Naturalisasi seperti Jordi Amat atau Ragnar Oratmangun memang membantu, tapi bukan satu-satunya penentu. Sedangkan di Malaysia, pemain lokal justru tenggelam. Tanpa naturalisasi, performa mereka terlihat biasa-biasa saja, bahkan kalah kelas dibanding pemain tetangga. Vietnam, konsisten dengan pemain lokal. Mari bandingkan dengan Vietnam. Negara ini hampir tidak pernah serius melakukan naturalisasi. Mereka percaya pada sistem pembinaan usia muda. Akademi sepak bola seperti Hang An GLI dan PVF Football Academy melahirkan banyak bintang lokal. Nguyen Quang Hai, Don Van Heo, Nguyen Kong Phuong. Hasilnya, Vietnam bisa konsisten bersaing di level Asia, bahkan menembus Piala Asia dan sering mengalahkan tim besar ASEAN tanpa bantuan pemain asing. Sejarah naturalisasi Malaysia mulai intens naturalisasi sejak awal 2000-an. Beberapa nama yang terkenal antara lain, Mohamedou Soumaré asal Gambia, Liridon Krasniqi Kosovo, Guilherme de Paul Brasil. Awalnya dianggap sebagai solusi, tapi lama-lama jadi ketergantungan. Kini, hampir separuh tim inti Malaysia diisi pemain asing naturalisasi. Fakta yang sering disalahpahami banyak fans Malaysia menganggap naturalisasi hanya pelengkap. Tapi faktanya, gol lawan Singapura semuanya dicetak naturalisasi. Pemain lokal tidak dominan. Naturalisasi bukan sekadar tambahan, tapi penyelamat utama. Jadi klaim bahwa Malaysia bisa kuat tanpa naturalisasi jelas terbantahkan. Tantangan besar sepak bola Malaysia. Apa yang harus dilakukan Malaysia ke depan? Perbaiki liga lokal. Liga Malaysia harus lebih kompetitif. Jangan hanya jadi ajang pemain asing. Bangun akademi modern. Belajar dari Vietnam, investasi pada pembinaan usia muda lebih berkelanjutan. Batasi naturalisasi. Gunakan hanya di posisi krusial, bukan jadi fondasi utama tim. Beri kepercayaan pemain lokal. Anak-anak muda Malaysia harus diberi jam terbang agar mental mereka terbentuk. Dari semua analisis, kesimpulan kita jelas. Wajah asli timnas Malaysia tanpa naturalisasi terlihat sporadis, amburadul, dan jauh dari standar internasional. Naturalisasi memang memberi kemenangan instan, tapi juga menutupi kelemahan sistemik sepak bola Malaysia. Dibanding Indonesia dan Vietnam, Malaysia tertinggal jauh dalam hal pembinaan dan kualitas pemain lokal. Jika tidak berubah, Malaysia akan terus terjebak dalam lingkaran ketergantungan pada pemain asing. Sobat Cek Fakta, itulah pembahasan panjang kita tentang kesenjangan kualitas pemain lokal di Malaysia yang semakin bergantung pada pemain naturalisasi. Sekarang kami ingin dengar pendapat kalian. Apakah naturalisasi adalah solusi jangka panjang atau hanya jalan pintas yang berbahaya? Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia harus belajar dari kesalahan Malaysia atau justru memperbanyak naturalisasi? Tulis opini kalian di kolom komentar dan mari berdiskusi bersama. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cek Fakta supaya tidak ketinggalan analisis berbasis fakta di bidang olahraga maupun isu-isu penting lainnya. Ingat, tetap kritis, tetap cerdas, dan selalu cek fakta sebelum percaya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.